واغفر لنا يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى للمقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم. نبينا الأميرون فلا أحد أقر في قول لا منه ولا نعم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته في كل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah biniyatil qabul wa tamami kulli suhul wa ma'mul wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ولمشايخنا ولمعلمينا ولأساتذتنا ولجماعتنا ولتلامذنا ولأحبابنا ولأصحابنا ولأصدقائنا وإلى أقاربنا وأصولنا وفروعنا وإلى الروح مؤلف هذا الكتاب وأصوله وفروعه وإلى أرواح المتبرئين والمتصدقين والمنفقين في هذا المسجد وإلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يتغشانا ويتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكن لنا ولهم في الجنة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد
فقال تعالى في كتابه الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صدق الله العظيم. Segenap pengurus DKM Masjid Miftahul Jannah, para jamaah hadirin yang insyaallah kita semua dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah di pagi yang sejuk, yang berkah ini, setelah kita menunaikan kewajiban melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah diiringi dengan niat iktikaf, ditambah lagi dengan beberapa menit untuk mengkaji ilmu pengetahuan agama. Mudah-mudahan niat kita yang ikhlas untuk menuntut ilmu Allah beri kemudahan. InsyaAllah kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mendapatkan berkah Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pagi ini kita masih melanjutkan kajian hadis di dalam kitab Mukhtarul Ahadits dengan judul atau tema yang pertama adalah larangan melakukan aktivitas ketika telah datang waktu azan untuk melaksanakan sholat Jumat. Yang kedua, kalau masih ada waktu, adab dan doa saat kita tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimallahu ta'ala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza adzana al-muadzinu yaumal jumu'ati harumal amalu. Rawahu Dailami. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza adzanal muadzinu, idza apabila, adzana telah dikumandangkan suara azan, al muadzinu oleh muadzin. Muadzin itu artinya orang yang bertugas memanggil orang untuk sholat, yang menyerukan panggilan suara azan. Yaumal jumu'ati, pada hari Jumat khusus, apabila telah dikumandangkan suara panggilan azan oleh muadzin, yaumal jumu'ati, pada hari Jumat, harumal amalu. Haruma artinya diharamkan. Kalau ada kata diharamkan, enggak boleh dikerjain. Kalau dikerjain dosa. Apa yang diharamkan? Al-amalu, aktivitas, kegiatan yang semuanya terkait dengan urusan dunia. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, hadisnya pendek, penjelasannya panjang. Untuk berbicara tentang suara azan pada hari Jumat, lalu dihubungkan dengan aktivitas kita pada saat itu diharamkan oleh Allah, kita harus kembali ke dalam suratul Jumu'ah, karena dari sana awalnya dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang menjadi dasar dalil untuk menguatkan bahwa diharamkan aktivitas kegiatan pada saat datangnya hari Jumat.
terutama ketika sudah mendengar suara azan. Ayatnya ayat 9 sampai ayat 10. Nanti jamaah bisa buka di dalam Al-Quran. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-sholati, apabila telah dipanggil lis-sholati, untuk sholat. Kapan? Min yaumil jumu'ati, pada hari Jumat. Udah dipanggil berarti sudah masuk waktu Jumat. Dipanggilnya dengan azan. Kalau zaman dulu pakai kentongan, Ustaz Hidayat, pakai beduk. Beduknya saya masih ingat, bunyinya begini, tek 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 du. Duk 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 duk. Bener gak tuh? Iya. Sekarang udah nggak ada. Iya. Langgar itu musalla. Iya, sholat boleh. Sholatnya khusus. Min yaumil jumu'ati, pada hari Jumat. Lanjutannya apa kata Allah? Fas'au ila dzikrillah, maka bersegera, cepat-cepat, ila dzikrillah, menuju panggilan Allah, menuju zikir atau ingat kepada Allah. Ya sebenarnya sih kalau udah terdengar suara azan bukan khusus untuk sholat Jumat saja. Seluruh panggilan-panggilan sholat, baik itu maghrib, isya, subuh, apalagi subuh, kemudian zuhur, asar, sebaiknya fas'au ila zikrillah, juga bersegera menuju zikir, ingat kepada Allah. Nah, yang menjadi kata kuncinya yang berhubungan dengan apa yang sedang kita baca di dalam hadis ini, wazarul bai'ah, dan tinggalkanlah jual beli. Allah menitip kalimat dengan al-bai'ah, jual beli. Mengapa Allah menitip dengan kalimat al-bai'ah, jual beli? Karena pada umumnya semua aktivitas yang dilakukan oleh manusia terkait hubungannya dengan ekonomi. Jual beli itu salah satu bagian transaksi ekonomi. Disinilah dari awal ayat Al-Quran suratul Jumu'ah yang menjadi dasar kata Rasulullah, harumal amal, diharamkan aktivitas. Kalau bahasa Al-Quran mengatakan wadzarul bai'ah, dan tinggalkanlah jual beli, di dalamnya termasuk seluruh aktivitas kehidupan kita. Urusan kantor sementara berhenti, urusan dagang sementara berhenti, urusan mengajar di kampus, di sekolah sementara berhenti, dan seluruh aktivitas yang lain. Kalau sudah terdengar idza nudiya lis-sholati mi yaumil jumu'ati, fas'au ila dzikrillah, tutup yang punya toko, tutup yang punya warung, tutup yang punya showroom, dan semuanya. Ini yang menjadi dasar. Kata Allah lanjutannya, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, yang demikian itu bagi kalian adalah terlebih baik jika kalian mengetahui. Karena itulah jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
ini menjadi sebuah teguran buat kita agar hari Jumat itu menjadi hari yang istimewa dari beberapa hari yang tersisa. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam pernyataan beliau, hari Jumat itu adalah sayyidul ayyam, tuannya, penghulunya, rajanya hari. Ini menguntungkan bagi umat Islam kalau kita umat Islam mau memuliakan hari Jumat itu. Salah satunya adalah menyediakan aktivitas, memberhentikan aktivitas sementara, enggak terus-terusan, sementara. Berapa lama Ustaz Hidayat sholat Jumat plus khutbah? Mungkin dibatasi waktunya paling lama 20 menit misalnya, atau setengah jam deh, bersih setengah jam saja itu untuk mengingat Allah. Tinggalkanlah seluruh aktivitas termasuk jual beli. Apa iya kita nggak mampu sesaat kembali ke masjid, duduk mendengarkan khutbah, melaksanakan sholat Jumat dan sebagainya. Sehingga kata Allah masih di dalam suratul Jumu'ah, fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Maka apabila sholat itu telah ditunaikan, telah dilaksanakan, fantashiru fil ardi, maka bertebaranlah kalian di muka bumi. Artinya apa? Melanjutkan kembali aktivitas yang tadi tertunda. Toko dibuka lagi, warung dibuka lagi. Yang mempunyai profesi sebagai pengendara Grab atau Gojek, nah, kembali lagi berkeliaran di tengah jalan mencari penumpang. Kemudian apalagi aktivitas di kantor mulai lagi yang tersisa sampai pada waktu sore hari. Fantashiru, bertebaranlah lagi kalian di muka bumi. Wabtaghu min fadlillah, dan carilah dari karunia Allah. Masih tersisa kebaikan dan keberkahan yang Allah berikan buat umat Islam pada hari Jumat. Ulama-ulama kita, para jamaah, menghitung hari Jumat itu bukan pada saat datangnya waktu maghrib malam Jumatnya. Hari Jumat itu dihitung durasinya lebih panjang. Kapan? Ba'da asar, pada hari Kamis. Itu sudah dihitung hari Jumat. Kalau hari-hari yang lain masuk maghrib baru dihitung pergantian waktu atau pergantian hari. Kalau hari Jumat dihitungnya ba'da asar, hari Kamis. Mengapa? Persiapan buat kita umat Islam memuliakan hari Jumat itu. Mohon maaf, kita masih ingat orang-orang dulu kalau sudah menyebut malam Jumat, apalagi malam Jumat Kliwon, mohon maaf, seakan-akan mindset imajinasi pikiran kita itu udah tergambar malam Jumat Kliwon angker. Bener gak kira-kira? Menyeramkan, until anak ada di mana-mana, hantu gentayangan. Itu adalah sebuah pembodohan yang disengaja untuk menakut-nakuti umat Islam, sehingga nanti pola pikir umat Islam akan tergeser, tidak lagi memuliakan hari Jumat. Sehingga kalau kita baca di dalam riwayat-riwayat hadis yang lain, hari Jumat itu banyak peristiwa dan banyak akan terjadi sebuah kejadian. Salah satunya adalah yang diinformasikan oleh Rasulullah, Yaumul Qiyamah, pada hari kiamat akan terjadinya pada hari Jumat. Belum lagi tentang amalan-amalan yang lain yang hanya Allah prioritaskan
adanya di hari Jumat. Bukan berarti kita mengkhususkan, tapi memang diperintahkan dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah. Apa contohnya? Amalan yang prioritasnya itu adanya di hari Jumat. Saking istimewanya hari Jumat buat umat Islam. Yang pertama, kita disunahkan baca suratul Kahfi. Kita pada bacanya suratul Kahfi. Iya, Yasin baca suratul Kahfinya nggak ditinggal. Itu sunnah, dicontohkan oleh Rasulullah. Apalagi memperbanyak baca selawat dari mulai malam Jumatnya atau besok pada saat kita sudah berada di dalam masjid, baca selawat. Memperbanyak munajat, berdoa kepada Allah, karena malam Jumat sampai besok sore hari Jumat itu ada waktu-waktu istijabah, waktu-waktu yang istimewa. Kalau kita berdoa, yakin doa kita diterima, diijabah oleh Allah. Belum nanti mau berangkat sholat Jumatnya, ada lagi sunnah-sunnahnya. Mandi sunnah sebelum berangkat sholat Jumat. Jangan-jangan kita kagak ada yang mandi, tapi tidak diniatkan, maka tidak menjadi nilai ibadah. Apalagi pakaiannya, sunnahnya apa? Putih yang bersih, pakai kaos, belakangnya gambarnya Rolling Stone. Tahu Rolling Stone? Yang lidahnya begini nih ya, maaf. Iya, ya Allah, potong kuku sunnah, bersihin bulu-bulu yang menempel, kumis dirapihin, bulu ketek diapain, dicabut, bulu kemaluan dicukur, rambut dirapihin. Karena hari Jumat itu hari rayanya umat Islam yang sifatnya mingguan. Coba kita rubah pola pikir kita untuk memuliakan hari Jumat. Makanya dulu mohon maaf, dulu kita sempat mengambil hari libur itu hari Jumat dulu, setidaknya pernah kita mengambil hari libur itu hari Jumat menjadi weekendnya, dimulai dari hari Kamis dan hari Jumat. Karena sudah mengikuti pola tradisi budaya internasional, sekalipun kita mayoritas umat Islam di Indonesia, kita tidak mampu dan tidak berani bergerak untuk merubah atau kembali hari libur kita dari hari Kamis sampai hari Jumat. Akhirnya berubah, hari liburnya, weekendnya hari apa? Nah, hari Sabtu dan hari Minggu. Beberapa negara Timur Tengah masih liburnya itu hari Kamis dan hari Jumat. Nah, ini yang menjadi sebuah persoalan sebenarnya buat kita umat Islam. Bagaimana kita memuliakan hari Jumat? Nah, salah satunya yang dikatakan oleh Rasulullah, kalau sudah datang azan yang dikumandangkan oleh muadzin pada hari Jumat, harumal amal, menjadi haram aktivitas apapun bentuknya dalam urusan dunia, termasuk jual beli. Nah, buat kita nih perhatiin, supaya nanti kalau kita memang nggak kemana-mana, ada di rumah, berlomba-lomba, fastabiqul khairat, berlomba-lomba datang ke masjid untuk berpagi-pagi. Itu yang afdol, itu yang afdol. Pernah Imam Al-Ghazali mengutip sebuah hadis Rasul, orang yang datang lebih awal berpagi-pagi untuk menghadiri sholat Jumat, maka kebaikannya itu diumpamakan seperti ontak. Ontak itu kan binatang ternak yang paling besar di antara binatang-binatang ternak yang lain. Kalau datangnya mulai agak munduran, masih dapat juga kebaikan.
Seperti apa kebaikan pahalanya itu? Ukurannya seperti sapi, lumayan, pasti gede juga, atau kerbau. Kebelakangan lagi datangnya, masih juga dapat kebaikan pahalanya itu. Ukurannya apa? Kambing, lumayan juga kambing. Masih kita bisa potong dan masih kita bisa menikmati sop daging kambing atau semur daging kambing. Datang lebih belakang lagi, masih dapat juga kebaikannya. Ukurannya apa? Ayam, alhamdulillah masih dapat ayam. Masih kita bisa makan daging ayam. Daging ayamnya digeprek lagi ya. Datang lebih belakangan lagi, masih dapat juga apa? Telur ayam. Alhamdulillah masih bisa makan telur ayam di dadar. Yang belakangan lagi udah mepet banget, udah mepet, udah dapat apa? Udah dapat imamnya ketika duduk tahiyat akhir, nggak tahu tadi kemana tuh. Masih dapat juga sisanya. Apa sisanya? Mohon maaf, dapatnya apa? Tahi ayam udah. Habis semuanya. Orang udah dapat yang lebih besar dengan ontaknya, akhirnya dia dapat sisanya yang terakhir. Seharusnya kita lebih awal berangkat untuk menuju ke masjid dalam rangka memuliakan dan menghormati hari Jumat, bukan berlambat-lambat. Masih di rumah enak dah jisamsu, sayang-sayang ame kopi 2 gelas. Ada juga waktunya itu udah mepet, ya Allah, mintanya sih pengen masuk surga, tetapi kelakuannya nggak mencerminkan untuk mendapatkan surga. Malu kita di hadapan Allah, malu kita di hadapan Rasulullah. Nah, ini hadis yang menjadi teguran untuk kita semuanya. Berikutnya, kalau misalnya ini sudah kita tahu, nah kita sudah bisa berjaga-jaga, terutama orang-orang yang mempunyai usaha. Kalau udah dengar waktu azan, tutup udah, aktivitas transaksi jual beli dihentikan dulu. Sekalipun misalnya kita lagi ngobjek, mohon maaf, lagi ngobjek, lagi mau berangkat, udah azan, ada yang datang tembus misalnya tuh objekan kita, tanah kita laku misalnya 5 miliar misalnya ya, stop. Kira-kira bisa nggak kira-kira itu? Jangan punya pikir, wah ini sayang-sayang nih, rusak nanti, fasid sekalipun sah, fasid rusak. Kemudian apa? Dosa. Nanti keberkahannya diambil oleh Allah, ditarik. Punya kekayaan tetapi tidak bisa memberikan kepuasan. Mengapa? Karena ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh kita pada saat suara azan datangnya untuk sholat Jumat. Kita menyia-nyiakan atau kita teledor atau lengah. Hadis yang pertama. Lalu hadis yang kedua, ini sengaja saya singkat ya. Yang kedua adalah adab dan doa tidur. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ataita mawja'aka," apabila engkau mendatangi tempat tidurmu, fatawaddo, maka berwuduklah. Wudu'aka seperti wudukmu lis-sholati, untuk salat. Ini adab. Mau tidur, kalau tidur pada umumnya malam hari, adabnya kita dianjurkan untuk berwuduk. Wuduknya seperti wuduk mau melaksanakan sholat. Ini adabnya nih kalau mau tidur. Nanti saya tambah dengan adab-adab yang lain. Udah selesai kita berwuduk, thumma ittaji'a ala shiqqika al-aymani, kemudian berbaring ala shiqqika al-ayman, di atas lambung yang sebelah kanan. Berarti kita diperintahkan tidurnya miring. Kalau kiblat kita ke sana, kalau yang dimaksud dengan tidur miring, berarti kakinya menghadap ke arah sana, kepalanya ke arah sana, posisinya miring. Jelas, paham jamaah? Itu tidur yang paling afdol, yang paling bagus. Ada juga orang tidur udah langsung apa nih?
celentang, ngorok. Iya. Nanti kena rep-rep. Saat kita ya, rep-rep tahu nggak rep-rep? Tuh rep-rep suka ada gangguan apa tuh? Ya, napas. Jadi seakan-akan kita ini napasnya terengah-engah. Ya, rep-rep namanya. Dan juga nggak bagus tidur kalau kita tengkurap. Kalau tadi kan celentang, tengkurap juga nggak bagus. Itu bukan tuntunan di dalam ajaran agama. Tidur kita yang paling bagus menghadap ke arah kiblat. Jadi tidurnya miring. Kalau kita lihat struktur organ tubuh kita, saat kita tidur miring, maka jantung kita itu menggelantung. Itu kalau jantung menggelantung, katanya dalam kacamata medis, kalau jantungnya menggelantung, itu aliran pola darah yang saling itu sirkulasinya itu lebih lancar. Dan memang benar bisa kita rasakan demikian. Beda itu kalau kita tidur miring ke kanan dengan kita tidur miring ke kiri. Kalau kita tidur miring ke kiri, yang ada kita pules, sehingga sering bangun kesiangan. Coba diubahlah tidur kita, polanya ke kanan, ya. Summa qul, kemudian ucapkanlah, ini ada doa. Apa doanya? Allahumma aslamtu wajhi ilaika. Ya Allah, aku serahkan wajahku ilaika kepadamu. Wa fawwadtu amri ilaika, dan aku serahkan amri, urusanku, pekerjaanku, ilaika, kepada engkau. Wa alja'tu zahri ilaika, dan aku berlindung seluruh tubuhku ilaika, kepada engkau. Raghbatan ilaika, dalam keadaan senang atau suka kepada engkau. La malja'a, tidak ada tempat perlindungan. Wala manja minka, dan tidak ada tempat untuk meminta tolong, minka, darimu, illa, kecuali, ilaika, kepadamu. Allahumma amantu bi kitabikal ladzi anzalta. Ya Allah, aku telah beriman dengan kitabmu Al-Quran, alladzi anzalta, yang telah engkau turunkan. Wa nabiyyikal ladzi arsalta, dan aku telah beriman kepada nabimu yang telah engkau utus. Ini doanya pada saat kita sudah dalam keadaan posisi tidur miring ke kanan. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tambahan yang lain ini adab-adab tidur. Tadi sudah dijelaskan berwudu, dan usahakan juga udah selesai sholat isya. Kita kalau belum sholat isya tidur nggak pules, seakan-akan masih punya utang. Pernah jamaah merasakan demikian? Saya kalau belum sholat isya tidur nih, itu nggak bisa pules, ngendusin, inget, akhirnya bangun, tidurnya jadi tidur nggak sehat. Jadi selesaikan dulu sholat isya. Boleh juga ditambah dengan sholat witir awal, boleh, nggak apa-apa. Nggak mesti witir itu nanti digabungkan dengan tahajud. Kalau ingin witirnya di awal, silakan, tidak apa-apa, 1 rakaat atau 3 rakaat. Yang berikutnya apa? Baca Al-Quran, sekalipun 10 ayat. Udah berwudu, baca dulu deh Al-Quran 10 ayat, nggak banyak-banyak, jangan 1 juz. 1 juz nanti belum selesai udah tidur. 10 ayat, sedikit 10 ayat. Apalagi tambahannya? Baca doa tidur yang umum, bismika Allahumma ahya wa bismika wa amut. Nanti baru ditambah dengan doa ini nih, Allahumma aslamtu wajhi ilaika, dan selanjutnya. Lalu ditambah apa lagi? Al-Fatihah. Al-Fatihah, Suratul Ikhlas, Al-Falaq, kemudian An-Nas, dan Ayatul Kursi. Nih caranya begini, baca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin, tangan kita angkat, kemudian baca Suratul Ikhlas 3 kali,
Selesai baca suratul Al-Falaq sekali, An-Nas sekali, ayat kursi sekali, tiup. Bahkan ada yang mengajarkan ditiupnya itu seperti mengeluarkan percikan air ludah kita. Lalu kita usap dari ubun-ubun terus ke seluruh bagian tubuh kita. Tujuannya apa? Itu untuk membentengi dari orang-orang jahat yang akan mengirimkan sesuatu yang bentuknya kejahatan. Kalau bahasa kita sihir atau telu ya santet itu. Malam-malam pada saat tidur kita baca itu. Andai kata ada kejahatan, Allah telah membentengi kita dengan azkar-azkar, dengan zikir-zikir yang kita baca, dan kemudian kejahatan itu akan jauh terpental. Selanjutnya apa lagi tambahannya? Bila sulit tidur, maka ditambah dengan zikir, tasbih, tahmid, takbir. Kayaknya tidur susah banget nih, banyak pikiran kali ya. Iya. Atau tensi darahnya lagi apa? Atau belum gajian misalnya, udah di ujung bulan. Kita tambahin lagi zikirnya. Di samping tadi zikir-zikir mau tidur, tambahin lagi zikir tasbih. Baca tasbih subhanallah. Kemudian kita tambah lagi baca apa? Tahmid walhamdulillah, tahlil wala ilaha illallah, takbir Allahu akbar. Supaya apa? Supaya lidah kita ini basah, bibir kita basah. Saat mau tidur, semua yang keluar adalah zikrullah, kalimat-kalimat untuk memuji Allah. Yang enak pegang tasbih, nanti nggak terasa. Mulut kemana-mana, mata kemana-mana, suara kemana-mana, pules. Itu kalau andai kata terjadi kita sulit tidur, ditambah dengan zikir-zikir tambahan tasbih, tahmid, takbir atau tahlil. Selanjutnya apa? Adab tidur. Tidak mengunyah makanan, termasuk permen misalnya. Berarti mulut kita udah benar-benar bersih. Tidak ada lagi tambahan makanan-makanan yang masuk. Ini kita ini kebiasaannya nih. Kalau malam itu iseng, pesen Indomie lah, martabak telur, lupa makan, kenyang, tidur, mulutnya masih banyak apanya, bekas sisa-sisa makanan yang belum sempat dibersihkan. Sehingga adab yang berikutnya adalah diperintahkan untuk membersihkan mulut, gosok gigi, bersihin ya, supaya tidak ada kotor-kotoran yang masih terselip di antara gigi-gigi kita. Berikutnya apa lagi? Bila mimpi buruk, kalau terjadi mimpi buruk, bisa kemungkinan kita tidur mimpi buruk, bisa kemungkinan. Apa yang kita baca pada saat kita sadar? Bacalah ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian kita meludah ke sebelah kiri. Tapi ingat, di kiri lihat dulu ada istri kita atau enggak. Kalau ada istri kita, berarti setannya istri kita. Iya. Jadi cara meludahnya juga diatur ya, ambil tisu ya, tidak langsung main meludah aja. Saking keselnya dia mimpi buruk, diludahin istrinya. Kata istrinya, emang bang saya iblis, setan, tuyul ya. Itu adab di dalam ajaran Islam pada saat kita mau tidur. Ada yang bertanya, oh kalau begitu nggak bisa tidur dong, banyak banget aturannya. Bisa tidur. Karena begini jamaah, hakikat kita tidur itu, hakikatnya ya, filosofinya adalah menggambarkan bahwa kita itu mati. Seandainya kita tidur mati dalam keadaan kita ikuti urutan-urutan adab yang sudah dituntun oleh Rasulullah, mati kita itu husnul khotimah, udah bersih, nggak ada lagi kalimat-kalimat kotor yang kita ucapkan, tidak ada lagi pikiran-pikiran kita itu melayang, selamat jadinya.
ke cewek gimana, Sat? Eh? Kalau pikiran ke cewek itu saat tidur pikiran ke cewek atau gimana? Besok datengin ya. Iya. Jadi saat tidur kita biar melayang diam gitu. Baca zikir. Jangan baca doa pelet ya. Baca zikir, minta pertolongan, minta bantuan kepada Allah ya. Supaya kita dijaga, supaya tidurnya itu menjadi nikmat, tidurnya itu menjadi nilai ibadah. Sehingga Islam dalam doa setelah kita bangun tidur cakep banget tuh. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah, segala puji tertentu bagi Allah. Alladzi ahyana, yang telah menghidupkan kami lagi. Ba'dama amatana, sesudah kami mati. Bahasanya tuh ba'dama amatana, sesudah kami mati, berarti tidur itu mati. Kita nggak sadar aja sedang mati. Ada yang matinya 3 jam, ada yang matinya 8 jam, ada yang matinya dari subuh sampai maghrib bulan puasa tuh anak-anak kita. Sehingga sholat-sholat wajibnya itu lewat. Wa ilaihin nusur, dan kepadanya kita nanti dikumpulkan lagi. Kapan? Di yaumil qiyamah. Nah di sini adab-adab yang kita terus perbaiki di dalam kehidupan ini supaya apa? Kualitas hidup itu selalu meningkat dan bertambah. Amal bukan hanya sebatas bertambah, amal juga harus berkualitas. Salah satu memperbaiki kualitas kita tadi, ketika sudah mendengar suara azan Jumat bersegera. Yang kedua, adab pada saat tidur, itu semuanya udah ada di dalam ajaran Islam. Tidak ada yang terselip kekurangan apa yang dibutuhkan oleh umat Islam pada saat mereka itu hidup di dunia. Sampai urusan mati diatur di dalam ajaran agama kita. Ini kalau kita lihat hadisnya kan persoalan sepele, persoalan kecil. Tidur aja diatur, mau masuk kamar kecil aja diatur, keluar dari kamar kecil aja diatur, bangun tidur diatur. Semua aktivitas itu nggak akan terlewatkan di dalam ajaran Islam. Sudah ada aturannya yang dituntun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu lagi bagian yang menjadi catatan saya, ada 4 perbuatan sebelum tidur. Pernah Rasulullah menyampaikan kepada Aisyah, istri beliau, kata Rasulullah, ketika engkau akan tidur, lakukanlah 4 amalan. Yang pertama adalah hatamkan baca Al-Quran. Yang kedua, jadikanlah para nabi memberikan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Yang ketiga, mintalah ridho dari semua kaum muslimin. Yang keempat, laksanakanlah ibadah haji dan umroh. Itu pesan Rasulullah kepada Aisyah mau tidur. 4, semuanya berat semua nih. Bagaimana menghatamkan Quran kita mau tidur? Bagaimana kita menjadikan para nabi yang memberikan syafaat? Bagaimana kita meminta ridho atas kesalahan kita dari semua kaum muslimin? Kemudian yang keempat, bagaimana kita bisa melaksanakan haji, melaksanakan ibadah umrah pada saat mau tidur? Aisyah sempat bertanya. Akhirnya Rasulullah menjelaskan. Maksudnya menghatamkan Al-Quran artinya baca surat Al-Ikhlas 3 kali. Itu kebaikannya, pahalanya setara dengan orang membaca Al-Quran 30 juz. Kalau disuruh 30 juz benar-benar mau tidur, jadi kagak tidur.
Jawabannya itu kata Rasulullah. Yang kedua, menjadikan para nabi memberikan syafaat nanti di yaumil kiamah, kata Rasulullah, engkau baca selawat. Baca selawat. Insya Allah selawat itu nanti akan menolong Nabi memberikan syafaat bantuan kepada hambanya. Yang ketiga, meminta ridho dari semua kaum muslimin saat kita melakukan kesalahan, kata Rasulullah, engkau memperbanyak baca istighfar. Sehingga sholat Jumat istighfar itu menjadi rukun. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Kita juga demikian. Kalau baca istighfar bukan hanya buat kita aja. Iringi istighfar itu pertama buat kita, buat orang tua kita, buat orang-orang yang punya hak atas kesalahan kita kepada orang lain. Yang ketiga, buat kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Sehingga istighfarnya demikian bunyinya. Astaghfirullahalazim li wali walidayya wali ashabi huquqi alayya wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum. Itu semuanya dapat. Minta ampun buat diri kita, minta ampun buat kedua orang tua kita, minta ampun buat hak-hak ashab, orang-orang yang mungkin pernah kita berbuat salah kepada mereka, minta ampun buat seluruh kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat yang masih hidup atau yang sudah meninggal dunia. Cakep itu istighfar. Semuanya kebagian dan diampuni oleh Allah. Apalagi kita bacanya itu di sepertiga malam. Astaghfirullahalazim li wali walidayya wali ashabi huquqi alayya wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Itu enak zikir istighfar, nikmat zikir istighfar itu. Nah, orang-orang tua kita dulu kalau hidupnya lagi susah, itu dadanya diusap, diurut-urut. Astaghfirullahalazim. Iya, usap-usap. Apalagi kalau sedang menghadapi sesuatu yang berat, dadanya diusap. Ada orang marah-marah, disuruh pesannya apa? Istighfar. Istighfar. Marah-marahannya istighfar. Minta ampun, mohon maaf kepada Allah. Lalu yang berikutnya apa? Menjelaskan melaksanakan haji dan umrah pada saat tidur, kata Rasulullah, engkau memperbanyak baca tasbih, perbanyak baca tasbih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sampai lidah kita, bibir kita ini lelah. Tasbih-tasbih itu nanti akan memberatkan timbangan kita di yaumil qiyamah. Inilah beberapa tambahan adab dan doa tidur. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada kesempatan ini memberikan pencerahan buat kita dan akan berusaha memperbaiki segala kekurangan-kekurangan kita dari seluruh rangkaian ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza aradallahu bi'abdin khairan wallahu a'lam bis-shawab. Sampai di sini dulu kajian kita, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semuanya. Ada yang ingin berkomentar? Kalau tidak, ya kita tutup. Sedikit Pak Ustaz, Iya. yang mengenai Jumat tadi Pak Ustaz, kita sadar gitu ya, kita hari Jumat, kadang-kadang jam 11 itu aktivitas sudah mulai berhenti gitu ya, terus tapi ada suatu saat yang tak terduga ada berita duka gitu, sehingga berita duka tadi ntar habis zuhur akan dimakamkan gitu ya, perjalanan dihitung itu 2 jam. Ini dikejar naik pesawat bisa, kejar bus nggak bisa gitu ya. Terus akhirnya karena keluarga dekat apa gimana gitu, itu kami juga pernah mengalami, akhirnya dikejar pesawat. Itu sebetulnya ingat terus
persiapan, udah ini, tapi ada hal yang begitu. Iya. Terima kasih Ustaz. Baik, dalam keadaan tertentu dan darurat itu tidak apa-apa. Yang dimaksud kalau sudah mendengar suara azan hari Jumat bersegera untuk menuju tempat masjid untuk melaksanakan sholat Jumat dan tinggalkanlah segala aktivitas kalau keadaannya normal. Sebab kita juga bisa menemukan dalam keadaan-keadaan tertentu yang sifatnya darurat, berita orang meninggal atau ada tugas mendadak, itu dimaklumi, dimaafkan, tidak apa-apa. Ya, terima kasih. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mari kita tutup majlis kita dengan doa. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari banyak manfaat untuk kita. Urusan-urusan kita dimudahkan oleh Allah, rezeki kita, penghasilan kita, usaha kita ditambahkan, diluaskan yang halal, yang berkah, yang banyak, kita semua dijaga, dipelihara, dilindungi minal fitan wal mihan ma zahara minha wa ma batan. Yang sakit di antara kita, ayah, ibu kita, orang tua kita, keluarga kita, jamaah kita, saudara-saudara kita, guru-guru kita, tetangga kita dan yang lainnya, Allah angkat penyakitnya, disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, Allah memberikan obat yang terbaik untuk kita juga untuk mereka. Kita semua yang hadir Allah berikan sehat walafiat, usia umur kita yang masih ada Allah jadikan umur usia yang banyak mendatangkan keberuntungan, keberkahan, kebaikan fid din wad dunya wal akhirah. Allah akhiri hidup kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Anak-anak kita, keluarga kita, keturunan kita, Allah jadikan mereka dzurriyyatan thayyibah wa dzurriyyatan salihah. Para pemimpin kita, kita doakan mereka senantiasa diberikan kekuatan untuk menjalankan amanah, membawa bangsa, negara, negeri kita ini menjadi negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nastaghfirullahal azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين آمين. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isyraq bih.